Budidaya padi adalah pekerjaan yang sering kali menuntut kesabaran dan dedikasi tinggi bagi para petani. Berada di hadapan tanah yang kering, para petani terkadang harus bergulat dengan metode-metode pertanian konvensional yang membebani bumi kita. Namun, ada alternatif lain dalam budidaya padi, yaitu pertanian alami. Budidaya padi dengan sistem pertanian alami memperhatikan ekosistem hingga menghasilkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik. Memang tidak mudah dan bahan bakarnya bukan bahan kimia yang sering kita pakai. Namun metode ini mampu menghasilkan usaha yang lebih produktif dengan tanah yang ada. Budidaya padi dengan sistem pertanian alami bisa dimulai dari memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai pupuk dan aktivitas pengolahan tanahnya. Misalnya, pupuk kandang dan jangkrik, jerami, dan dedaunan kering yang diproses menjadi kompos alami. Pemupukan alami dengan teknik nata de humus akan melanggengkan hara tanah dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, untuk mengendalikan hama pada pertanian padi dapat dengan cara mengintroduksi musuh alami hama seperti burung dan serangga penolong ke dalam sistem pertanian. Kita jangan khawatir, serangga dan burung tersebut tidak akan mengancam tanaman kita, malahan mengendalikan hama yang berbahaya. Dalam budidaya padi dengan sistem pertanian alami, kita tidak hanya menghasilkan hasil panen yang lebih sehat dan kaya akan nutrisi bagi manusia, namun juga lingkungan tempat kita bernaung. Dalam jangka panjang, pertanian alami akan membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkuat keberlanjutan pertanian serta keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSPS yang konsisten mengembangkan pertanian alami. Karena pertanian alami sesungguhnya adalah salah satu pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang menyelaraskan alam. Nah, pertanian alami itu sebenarnya mudah. Yang penting kita pahami hal-hal yang apa yang mau dilakukan oleh petani. Yang pertama itu terkait soal benih. Benih ini perlu dipahami. Dari mana sumbernya, dari mana asal-usulnya, apakah benih itu unggul. Dia unggul tapi belum tentu idaman. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi benih yang ditanam di pertanian alami itu memang betul-betul benih idaman. Benih idaman ini maksudnya yang cocok dengan lahan kita, cocok dengan kondisi alam, tahan terhadap penyakit. Nah, itu benih yang menjadi benih idaman kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait soal kalender tanam. Nah, kalender tanam ini itu harus dihitung kapan waktu panen, kapan dia menyerang hama dan penyakit, karena semua ini ada musimnya. Jadi, sebelum kita menanam, itu kita perlu ada pertemuan atau diskusi dengan para petani yang ada di hamparan itu. Misalnya di Salebu ini, itu ada 22 petani yang hamparannya itu 15 hektar. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, itu ada diskusi pendahuluan. Itu terkait soal penentuan kalender tanam. Bertani alami bukan harapan sebenarnya. Bertani alami itu mudah sebenarnya. Karena di pertanian alami ini ada dua cara. Ada yang bertani tanpa asupan. Kalau di Salebu ini memang di kawasan ini itu bertani tanpa asupan, tanpa kompos, tanpa nutrisi dan seterusnya. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa.
Kalau di bagian kawasan Kantata dan kawasan Positana itu memang pertanian alami yang sistem ada penambahan asupan dari luar seperti kompos, nutrisi, tapi asupannya itu yang bukan dibeli ya, yang dibikin sendiri oleh petani. Nah, makanya penting tadi kalender benih yang ditanam itu benih apa, kalender tanam, pengolahan tanah, karena ini semua kunci dari keberhasilan seseorang sebagai petani. Tapi yang paling penting sebelum melakukan sesuatu di sawah itu perlu berdoa, perlu melakukan sholat 2 rakaat, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Misalnya kita mau menabur benih, sebelum kita menabur benih, kita perlu dulu sholat 2 rakaat, meminta petunjuk, dan meminta perlindungan, baik utamanya di diri kita sendiri, dan seluruh tanaman-tanaman yang kita tanam. Insya Allah, apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkah. Karena sesungguhnya kebanyakan petani hari ini itu saya melihatnya sudah mulai goyang dia punya iman. Kenapa saya bilang begitu? Banyak ungkapan-ungkapan dengan teman-teman petani, kalau kita tidak pakai pupuk, tidak pakai racun, tidak ada hasil. Padahal, apakah yang racun itu yang memberi hasil? Padahal yang memberi hasil ini hanya Yang Maha Kuasa ini. Tidak ada kita punya kemampuan, kekuatan. Misalnya memberi, misalnya biji padi, mengisi biji padi. Tidak ada kita punya kemampuan. Hanya Yang Maha Kuasa yang bisa memberi kemampuan. Jadi saya berharap dengan ungkapan-ungkapan yang bisa menggoyangkan kita punya iman, kami berharap kepada seluruh petani, baik yang ada di Bulukumba maupun yang ada di luar sana, diupayakan atau harapannya itu lebih memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Dan itulah cara-cara budidaya padi dengan sistem pertanian alami. Dalam upaya mendukung lingkungan sehat, kita harus berkomitmen untuk menggunakan teknologi pertanian alami dan memperkuat keberlanjutan pertanian alami. Jadi, kembali ke pertanian alami untuk memanen hasil yang lebih berkualitas, kesehatan lingkungan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi para petani kita.